Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam 2. Saya sendiri atas nama Restia Lestari, kelas A, manajemen S1. Materi yang pertama yaitu tentang hajatul insan ila rasul, kebutuhan manusia sebagai rasul. Sebelumnya, kita akan menjelaskan tentang al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Al-ihsan adalah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrahnya, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan positif dalam memeluk agama Islam. Dan juga diciptakan dengan potensi yang sama dengan manusia lainnya yang digunakan untuk secara optimal untuk berislam. Fitrah yang dimiliki oleh manusia diperlukan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah Rasul yang dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 bahwa manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Yang kedua yaitu fitrah. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup yang teratur, di mana dijelaskan dalam Quran surat 30 ayat 30. Setiap manusia dilahirkan atas fitrahnya, kemudian ibu dan bapaknya yang menjadikan anak Yahudi, Masuji, dan Nasrani. Quran surat 75 ayat 14, manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Surat 27 ayat 14, hati mereka meyakini walaupun mengingkari. Yang ketiga yaitu hidayatul rasul. Kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul yang tercantum dalam surat 3 ayat 31. Jika mencintai Allah, maka ikutilah Rasul, di mana Rasul sebagai suri tauladan bagi umat manusianya. Yang keempat, ibadatul shahih. Ibadatul shahih ini adalah ibadah yang menyembah kepada Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Yang tertera atau dijelaskan dalam Quran surat 21 ayat 25 menjelaskan, Rasul diberi wahyu dan menyebutkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Oleh itu, sembahlah Allah. Selanjutnya dengan materi ta'rif Rasul atau pengertian Rasul. Di sini Rasul berawal dari kata ar-rasul yang artinya hamilur risalah, yaitu membawa dan menyampaikan risalah. Dan yang kedua yaitu qudwatun fi tadbikir risalah, yaitu menjadikan qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Kedua ini yaitu kunci utama dalam definisi Rasul. Dalam takrif Rasul, ciri-ciri khususnya ada 5, yaitu sifat as-sifatul asasiyah yang terdapat di surat 68 ayat 4. Dalam sifat as-sifatul asasiyah ini adalah sifat-sifat dasar yang dimiliki Rasul seperti sidik, jujur, amanah terpercaya, tablik menyampaikan, fatonah cerdas. Yang kedua, al-muzizat yang tertera di surat 54 ayat 1 dan 15 ayat 9. Al-muzizat ini adalah hal-hal yang luar biasa yang didapatkan atau dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan yang menentangnya. Yang ketiga, al-bisyarat yang terdapat di Quran surat
61 ayat 6. Al-Bisyarat ini yaitu berita gembira kedatangannya. Kabar gembira atas kedatangan Rasul yang telah diberikan oleh Rasul sebelumnya. Yang keempat, An-Nubuwat dalam surat 25 ayat 30 dan surat 22 ayat 26 sampai 27. An-Nubuwat ini adalah berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah untuk masa lalu dan masa yang akan datang. Yang kelima adalah As-Samara yang terdapat dalam surat 48 ayat 28. As-Samarat di sini yaitu hasil dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk yang diwujudkan Rasul dengan memunculkan generasi yang unggulnya. Selanjutnya, materi makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Di sini Rasulullah memiliki 3 kedudukan. Yang pertama yaitu abid bin ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah, yang dimana menjelaskan tentang insan atau manusia. Rasulullah sebagai hamba dan manusia biasanya ia melakukan segala aktivitas yang manusia lainnya lakukan, yang tertera dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Yang membedakan Rasul dengan manusia lainnya ialah Rasul mendapatkan wahyu yang memerintahkan kita menyembah kepada Allah. Dalam keturunannya, Rasul dari kaum Quraisy yang terlahir dari Bapak Abdullah dan Ibu Aminah. Untuk fisiknya, manusia Rasulullah seperti manusia lainnya. Dan untuk sirah nabawiyah atau sejarah kenabiannya, di sini yaitu tentang penggambaran Nabi sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan sebagai petunjuk. Segala sesuatu yang ada yang dilakukan oleh Nabi tersirahkan ada di sejarah kenabiannya. Kedudukan kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam atau fikih hukum untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. As-sunnah ini biasanya perlakuan Rasul yang seharusnya kita imani dan ikutin untuk mendapatkan ridha Allah. Kedudukan yang ketiga yaitu Rasul minal mursalin, yaitu Rasul di antara Rasul-Rasul yang menjelaskan tentang tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Tabligh ini berperan utama yaitu menyampaikan risalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adaul amanah, menunaikan amanat. Rasul di sini sebagai menunaikan amanat yang seperti sifatnya amanah dalam menunaikan segala perintah Allah yang menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Bukti Rasulullah menunaikan amanah adalah pengikutnya setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia lainnya. Imamatul umat atau pemimpin umat, yaitu Rasulullah sebagai imam yang bertanggung jawab terhadap apa-apa yang disampaikan kepada umatnya dan menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan bagi umatnya. Yang terakhir yaitu dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Berdasarkan Al-Quran dan sirah, muncullah fikih dakwah yang memberikan pemahaman, pengetahuan, pengenalian hak diri,
dan tanggung jawab sebagai orang yang menyebarkan seruan Islam kepada semua manusia untuk mengajak mereka mengenal Allah, di mana Nabi ini tidak berhenti untuk menyebarkan kebenaran kepada umatnya sehingga umatnya mendapatkan jalan yang benar, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya dan dapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sekian materi yang saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.